dan rakyat itu yang menunggu serangan fajar, serangan subuh. Itu pendidikan demokrasi yang tidak baik. Dikhawatirkan bisa terjadi jual beli nomor, Pak, di partai itu gitu. Reformasi ini bagus ya, artinya dari otoriter ke demokrasi. Tapi saya nilai sekarang ini ya, ini pikiran saya ya, saya sampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, orang dengan DPD. Dengan income per kapita yang $4.000 dan pendidikan kita masih SMP ya rata-rata, kita belum siap niru demokrasi barat itu, kita belum siap. Di Eropa, di Amerika itu tokoh itu menjadi publik. Nah, ini dengan saya tidak mau terdewan 3 periode ya, tertutup 2 periode, terbuka. Yang saya lihat sekarang, maaf ya, yang sekarang ada itu adalah demokrasi NPWP. Tahu artinya? Demokrasi nomor biro wani biro. Demokrasi nomor biro wani biro. Seorang itu nomor biro wani biro. Wani biro. Waktu dengan proses terbuka itu saya tertutup 2 kali, terpilih terus, tidak keluar uang. Ya. Begitu terbuka, jor-joran internal dan eksternal, itu melihat itu. Dan rakyat itu yang menunggu serangan fajar, serangan subuh, itu pendidikan demokrasi yang tidak baik. Saya mimpi bahwa pemilihan nanti kembali ke tutup lagi, supaya tidak jor-joran uang. Ya, jadi kalau proporsional tertutup itu, Pak, calon legislatif, calon wakil rakyat yang akan terpilih itu tidak dikenal oleh rakyat. Jadi rakyat itu hanya memilih tanda gambar partainya. Kemudian nanti yang duduk di parlemen itu adalah orang-orang kader-kader partai tersebut yang punya nomor 1, 2, 3. Jadi zaman dulu tuh, zaman era Orba itu ada yang dikenal dengan kalimat istilah nomor sepatu, nomor peci gitu. Nah, yang diminati itu nomor peci, karena nomor peci itu kan kecil-kecil Pak angkanya, angka 1, 2, 3, 4, sedangkan nomor sepatu itu di atas 35 gitu ya. Jadi sudah nggak laku gitu. Nah, jadi makin besar sebuah partai mendapat suara dari rakyat, makin banyak pula mereka bisa menempatkan kadernya di parlemen. Misalnya suaranya mencukupi untuk 3 kursi, maka yang mendapat yang bisa maju ke parlemen itu adalah calon legislatif dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi 4 ke bawah itu sudah nggak bisa. Gitu. Dan rakyat tidak kenal. Gitu. Cuma memang itu negatifnya, Pak. Positifnya biayanya tidak banyak. Gitu. Karena partailah yang banyak bekerja gitu ya, bukan caleg-calegnya gitu. Sedangkan kalau proporsional tertutup, Pak, terbuka ya, itu tadi yang tertutup. Kalau yang terbuka itu seperti yang sudah beberapa kali kita lakukan sejak 2004, di mana caleg itu pasang foto, kemudian ada baliho wajah si caleg supaya dikenal oleh calon pemilihnya gitu. Nah, dalam sistem proporsional terbuka itu nomor urut tidak menjadi masalah gitu. Jadi walaupun misalnya Bapak menjadi caleg dengan nomor urut 27 atau 11, tapi kalau memang Bapak dikenal oleh lingkungan Bapak gitu ya, Bapak akan rakyat akan memilih yang ditusuk adalah nomor urut caleg tersebut, nomor 11. Jadi bisa jadi nomor 11, nomor 7 masuk, nomor 1, 2, 3-nya tidak masuk karena tidak dipilih. Nah, itu tentunya biaya mahal, ya, memakan biaya mahal untuk kampanye setiap caleg tadi gitu ya. Nah, jadi tapi untuk sisi pendidikan politik itu lebih baik gitu, karena
kita kemudian bertanggung jawab terhadap orang yang mau kita pilih dan kita bisa istilahnya memarahi orang yang kita pilih itu. Misalnya gini, Bapak nomor 9, terus saya pilih. Terus saya bilang sama Bapak, Pak, saya pilih Anda loh kemarin. Saya dan lingkungan saya minta tolong dibantu, misalnya jalanan di rumah saya rusak, udah lama nggak bisa diperbaiki. Itu tanggung jawab Anda kan, kami pilih Anda. Nah itu segi positifnya, Pak. Tapi apabila proporsional tertutup, kita tidak tahu kita memilih siapa. 100% partai yang mengatur nanti. Nah, ini sisi negatifnya dikhawatirkan bisa terjadi jual beli nomor, Pak, di partai itu gitu. Jadi siapa yang punya dana besar ya mungkin bisa kong kali kong sama pengurus partai, aku dapat nomor 1 ya, aku dapat nomor 2 ya. Jadi kembali masalah uang tidak terhindarkan lagi. Jadi kalau pribadi saya, Pak, saya tetap lebih memilih proporsional terbuka. Kenapa begitu? Karena berjalannya waktu masyarakat mulai belajar dan paham tentang politik, tentang hak-haknya. Jadi dia bisa memilih orang sesuai dengan yang dia tahu, gitu. Jadi dan yang dipilih juga akan merasa ada beban moral bahwa ya aku di sini untuk mewakili orang-orang itu. Gitu. Tapi kalau proporsional tertutup, kita nggak kenal dengan calegnya. Jadi singkatnya, sistem proporsional tertutup itu sama seperti kita membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu warnanya apa, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi kan lebih baik kita beli kucing ada di etalase, Pak ya. Kita bisa milih warnanya, kita bisa ngitung berapa kumisnya. Gitu. Jadi untuk jangka panjang ke depan, proporsional terbuka itu yang lebih baik, pilihan yang lebih baik.